tadi, kita akan melakukan analisis multiple regresi dengan SPSS. Yang perlu kita ketahui untuk konsep dasar analisis multiple regresi yang harus kita ketahui adalah analisis multiple regresi bertujuan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh parsial ataupun simultan, kita dapat melakukan uji T maupun uji F. Satu hal yang paling penting juga ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel dependen Y. Untuk contoh, kita gunakan variabel X1 untuk motivasi, variabel X2 untuk minat, dan variabel Y-nya adalah prestasi. Selanjutnya untuk perumusan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap Y. Hipotesis kedua terdapat pengaruh minat terhadap prestasi. Sedangkan H3 terdapat pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Dasar pengambilan keputusan ini untuk uji secara parsial kita menggunakan uji T, sedangkan simultan kita menggunakan uji F. Sebelum kita melakukan uji T, kita harus menghitung T-table. T-table dapat dihitung dari rumus T, konstanta alfa 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. N adalah jumlah sampel, di sini disebutkan 12, dikurangi K, jumlah variabel 2, 10, dikurangi lagi 1. 1 ini merupakan konstanta yang sudah ditetapkan, jadinya 0,025/9. Dari T-tabel ini bisa kita lihat berapa nilainya dalam tabel T. Di sini tabel T untuk 0,025 pada poin 9 nilainya 2,262. Sedangkan cara menghitung F-table yang akan digunakan untuk uji F, F-table F, K, K di sini adalah variabel, N jumlah sampel dikurangi K, 10. 4.10, 2.10. 2.10 ini bisa kita lihat di F-table, daftar F-table-nya. Untuk probability 5%, pada 2.10 adalah 4,10. Setelah kita mengetahui T-table dan F-table, di sini dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar dari T-table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y, yaitu hipotesis diterima. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk uji F, jika nilai signifikansi 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F-table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y, yang berarti hipotesis diterima. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis H1 dan H2 yang telah disebutkan tadi, H1 dan H2 yaitu pengaruh parsial antara X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Kita menggunakan SPSS dari data yang sudah ada di sini, dimasukkan ke dalam SPSS. Cara menggunakannya SPSS, bisa kita lihat. Untuk pertama-tama kita memasukkan variabel view. Di sini ditulis namanya X1, X2, dan Y. Sedangkan untuk labelnya kita beri nama sesuai variabel yang telah disebutkan. X1 untuk motivasi, X2 untuk minat, Y untuk prestasi. Setelah itu, data view ini bisa di-copy dari Excel. Di sini, Ctrl C ke Excel, ke SPSS, Ctrl V. Setelah selesai di sini, langsung kita analyze, masuk ke bagian regresi, masuk ke bagian linear. Di sini kita masukkan untuk variabel dependennya adalah prestasi, untuk variabel independennya adalah motivasi dan minat. Selanjutnya kita press OK. Di sini sudah keluar hasil
dari analisa multiple regresi menggunakan SPSS. Setelah hasil analisis menggunakan SPSS sudah keluar, tinggal kita interpretasikan hasilnya. Hipotesis pertama dan kedua, yaitu hipotesis parsial, kita bisa melihat di bagian koefisien. Dari sini kita copy ke Word untuk kita analisis. Untuk hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi X1 terhadap Y sebesar 0,347. Di sini 0,347 lebih besar daripada 0,05. Sedangkan T hitung di sini adalah 0,992. Ini lebih kecil daripada T tabel yang telah disebutkan, yang telah dihitung tadi, yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi. Sedangkan untuk kedua, sama. Untuk nilai signifikansi X2 terhadap Y sebesar 0,007, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung sebesar 3,441, lebih besar daripada T tabel yang telah dihitung, yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh minat terhadap prestasi. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis yang ketiga, yaitu pengaruh simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Sini kita bisa lihat dari tabel ANOVA, untuk nilai signifikansi sebesar 0,000, di bawah lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung 23,798, lebih besar daripada F tabel 4,10. Sehingga dapat disimpulkan H3 diterima, atau pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y diterima. Selanjutnya untuk koefisien determinasi, ini bisa kita dilihat dalam hasil output SPSS-nya di model Semari. Di sini dijelaskan nilai R² adalah 0,842. Yang ini artinya bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 84,2%. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis diskriminan. Apa sih analisis diskriminan itu? Analisis diskriminan adalah teknik statistik yang sesuai ketika variabel dependen adalah variabel kategorikal atau nominal atau non-metrik, dan variabel independennya adalah variabel metrik. Variasi dari analisis diskriminan ini merupakan kombinasi linier dari dua atau lebih variabel independen yang akan membedakan antara objek yang berupa orang, perusahaan, dan lain-lain dalam kelompok yang ditentukan. Skor dari analisis diskriminan ini adalah penjumlahan dari nilai-nilai yang diperoleh dengan mengalihkan setiap variabel independen dan bobot diskriminannya. Keunikan dari analisis diskriminan ini salah satunya adalah lebih dari satu fungsi diskriminan yang mungkin ada, sehingga setiap objek mungkin memiliki lebih dari satu skor diskriminan. Analisis diskriminan ini merupakan teknik statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis bahwa min kelompok atau sentroid dari sekumpulan variabel independen, dua atau lebih kelompok adalah sama. Tujuan analisis diskriminan ada tiga. Yang pertama adalah untuk membedakan suatu objek atau responden yang masuk dalam kelompok kategori yang sama. Kedua, menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kriterion atau kategori dengan prediktor. Yang ketiga, menentukan prediktor yang mana yang memberikan sumbangan sehingga terjadi perbedaan antar kelompok. Kali ini saya akan membedakan antara analisis diskriminan dengan analisis regresi. Analisis diskriminan sesuai untuk masalah penelitian di mana variabel dependen adalah kategorikal atau nominal atau non-metrik. Sedangkan analisis regresi sesuai untuk masalah penelitian di mana variabel dependennya adalah metrik. Variabel dependen tunggal pada analisis diskriminan adalah kategorikal dan variabel dependennya adalah metrik.
Sedangkan pada analisis regresi, variabel dependen tunggalnya adalah kriteria dan ada beberapa variabel independennya adalah prediktor. Selain itu, analisis diskriminan dapat dibandingkan dengan cara membalikkan analisis varian multivariat atau MANOVA. Sedangkan analisis regresi merupakan alat analisis yang kuat yang dirancang untuk mengeksplorasi semua jenis hubungan yang ketergantungan. Untuk lebih mempermudah memahami analisis regresi, saya akan mencoba untuk menjelaskan melalui contoh soal. Contoh kasus ini adalah berisi tentang penelitian terhadap 30 orang dosen yang melakukan penelitian, di mana terdapat dua asal dana pembiayaan, yaitu biaya LPPM dan biaya mandiri. 16 orang dari 30 dosen tersebut mendapatkan biaya LPPM untuk melakukan penelitian dan 14 orang lainnya menggunakan biaya sendiri untuk melakukan penelitian. Kasus ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu X1 gaji, X2 kemampuan melakukan penelitian, dan X3 daya tarik topik yang diteliti. Tabel yang terlihat merupakan hasil dari penyebaran kuesioner terhadap 30 orang responden dosen. Tabel ini kita masukkan ke dalam Excel seperti terlampir. Jangan lupa ya, kita berikan namanya. Lalu tabel ini kita masukkan ke dalam program SPSS. Sebelum kita masukkan tabel tersebut, kita harus memasukkan atau memberikan nama pada masing-masing kolomnya, yaitu pada kita klik variabel view, di mana untuk baris pertama kita masukkan nama dana, lalu untuk desimalnya kita ganti 0, dan pada kolom value kita beri nama value 1 dan labelnya adalah dana atau biaya LPPM. Kita add. Selanjutnya 2, kita beri label biaya sendiri atau mandiri. Kita add. Seperti ini ya teman-teman. Pada align kita masukkan center, dan pada measure kita masukkan ordinal. Selanjutnya pada baris kedua kita masukkan X1, pada desimal kita beri 1, pada align kita center, pada measure kita ordinal. Pada baris ketiga kita masukkan X2, desimal kita beri 0, align-nya kita masukkan center, dan measure-nya kita masukkan ordinal. Pada baris keempat kita masukkan X3, pada desimal kita masukkan 0, dan pada line-nya center, serta measure-nya adalah ordinal. Kita kembali pada data view, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita copy angka-angka yang ada pada Excel seperti ini, lalu kita paste, akan terlihat seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah klik analyze, masukkan classify, dan pilih diskriminan. Akan terlihat tampilan seperti ini. Lalu dana, kita masuk pada kotak grouping variabel. Pada define range-nya, kita pilih angka minimum 1 dan maksimum 2. Kenapa kita pilih 1 dan 2? Karena pada variabel kategorikal, kita memilih 1 untuk dana PPM atau biaya PPM, dan 2 untuk biaya mandiri atau biaya sendiri. Lalu kita klik continue. Selanjutnya variabel X1, X2, dan X3 kita masukkan pada kotak independen. Kita pilih use stepwise method. Pada kotak statistik kita centang means, univariate, box M, dan unstandardized. Continue. Selanjutnya method, kita klik Mahalanobis dan use probability of M. Continue. Pada classify kita pilih all groups equal, case with result, dan leave one out classify. Continue. Selanjutnya terakhir save, kita pilih predicted, discriminant, dan probabilities. Continue. Lalu kita klik OK. Maka hasil yang akan keluar adalah seperti ini. Dari hasil output ini, tidak semua kita gunakan.
Hanya beberapa yang bisa mendukung hasil dari analisis diskriminan. Berikut adalah interpretasi dari hasil output yang sudah kita lakukan. Tabel yang pertama digunakan adalah grup statistik. Tabel ini memperlihatkan adanya perbedaan rata-rata variabel dari setiap grup dan rata-rata totalnya. Rata-rata ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel di dalamnya berperan dalam mengelompokkan responden. Jangan lupa, standar deviasi juga merupakan indikator apakah variabel berperan baik sebagai diskriminator atau apakah tidak. Secara rata-rata, terlihat perbedaan yang sangat besar pada variabel X dari kedua kelompok. Selain itu, ada juga perbedaan yang cukup besar pada variabel X2 dari kedua kelompok. Dan ada juga perbedaan yang tidak terlalu besar yang terlihat dari variabel X3 pada kedua kelompok. Tabel berikutnya adalah test of equality of group means. Dari tabel ini yang perlu kita perhatikan adalah kolom signifikan. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 adalah nilai signifikan yang kita pilih. Di sini terlihat bahwa X1 yang memiliki nilai signifikansi 0,000 memberikan perbedaan yang sangat signifikan pada kedua kelompok. Sedangkan variabel X3 dengan nilai 0,171 di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka variabel ini tidak signifikan dalam memberikan perbedaan. Sehingga variabel ini akan keluar dari unit analisis. Tabel ketiga yang akan digunakan adalah variabel insert atau remove. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk langkah 1, memilih variabel X1 yang menjadi pembeda di antara kedua kelompok. Dengan kata lain, variabel X1 ini merupakan variabel yang paling kuat untuk mengelompokkan dosen ke dalam dua kelompok yang ada. Sedangkan variabel X2 menjadi variabel kuat kedua setelah variabel X1 pada kedua kelompok tersebut. Tabel berikutnya, variabel in the analysis. Variabel X1 dan X2 sebagai variabel yang cukup kuat untuk mengelompokkan dosen pada dua kelompok yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, maka ada satu tabel lagi yang bernama function of group centroid, di mana tabel ini berguna untuk menentukan batasan dalam pengelompokan dosen. Apakah seorang dosen yang memiliki gaji sekian, kemampuan melakukan penelitian sekian, dan daya tarik topik yang dipilih sekian, maka dia akan dapat diprediksi akan masuk kemana dosen tersebut ke dalam kelompok yang ada. Namun, dari tabel tersebut akan dibantu dengan menggunakan rumus, yaitu nilai pemisah di mana N1 dikali C0 ditambah N2 dikali C1 dibagi N1 ditambah N2. N1 ini adalah jumlah responden dari kelompok pertama atau kelompok dosen yang penelitiannya dibiayai oleh PPM. Sedangkan N2 adalah jumlah responden di mana dosen yang melakukan penelitian dibiayai oleh dana sendiri. Maka angka-angka yang dapat kita masukkan adalah 16, di mana channelnya adalah kita ambil dari biaya PPM dari tabel function of group centroid sebesar min 0,834 dan ditambah 14 dikali C1, yaitu angka dari biaya sendiri pada grup function of group centroid sebesar 0,953 dibagi dengan 16 ditambah 14, hasilnya adalah sebesar 0,0023. Selanjutnya adalah ada aturan yang digunakan untuk pengelompokan atau pendiskriminasian kelompok. Ada dua macam, yaitu 1, jika nilai diskriminan D lebih besar dari nilai pemisah sebesar 0,0023, maka masuk ke dalam kelompok dosen yang dibiayai oleh PPM. Sedangkan yang kedua, jika nilai diskriminan D lebih kecil dari nilai pemisah 0,0023, maka masuk ke dalam kelompok dosen yang dibiayai oleh dinas sendiri atau mandiri. Tabel berikutnya yang akan kita gunakan adalah canonical discriminant function coefficient. Dari tabel ini berguna untuk membentuk persamaan analisis diskriminan yang akan kita gunakan, seperti terlihat pada layar. Persamaan analisis diskriminan yang ada adalah D sama dengan min 5,483 ditambah 0,078 S1 dan 0,310 X2. Jika kita masukkan soal sebagai berikut,
Misalkan, seorang dosen bernama Rima diketahui memiliki gaji sebesar 5,5, kemampuan melakukan penelitian sebesar 7, dan daya tarik topik yang dimiliki sebesar 7, maka prediksi apakah Rima masuk ke dalam kelompok dosen yang melakukan penelitian dengan biaya PPM atau biaya sendiri. Dengan menggunakan persamaan analisis diskriminan yang ada, dapat diperoleh sebagai berikut. D sama dengan min 5,483 ditambah 0,078 dikali 5,5 ditambah 0,310 dikali 7. Maka hasilnya adalah min 2,884. Karena nilai diskriminan Rima lebih kecil dari 0,0023, maka Rima masuk ke dalam kelompok dosen yang melakukan penelitian dengan menggunakan dana sendiri atau mandiri. Teman-teman, tabel terakhir yang kita gunakan adalah classification result. Dari tabel ini, kita dapat mengetahui seberapa besar angka ketepatan prediksi yang kita gunakan pada persamaan analisis diskriminan di atas. Terlihat bahwa angka ketepatan diprediksinya adalah sebesar 76,7%. Hal ini berarti persamaan diskriminan yang dihasilkan adalah layak untuk digunakan dalam memprediksi seorang dosen apakah ia akan masuk ke dalam kelompok dosen yang penelitiannya menggunakan dana PPM atau menggunakan dana sendiri. Demikian penjelasan mengenai analisis diskriminan dengan melalui contoh soal. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.